Bab 1301, Hancur. Pantas saja kamu berani menerobos masuk ke dalam aliansi seni bela diri seorang diri, ternyata kamu memang mempunyai kemampuan. Kakak pertama menatap Dev dan berkata dengan muram. Jangan omong kosong, hari ini saya akan memberantas bencana para rakyat dan menghabisi kalian berempat para kultivator iblis. Dev berkata dengan marah. Kamu terlalu meninggikan dirimu. Kakak pertama mendengus dingin. Sialan, kekuatan anak ini terlalu kuat, dia hampir saja membunuhku. Adik keempat menggerakkan pergelangan tangannya dan sudah pulih seperti semula. Anak ini terlihat baru menerobos ranah Master Guru, kenapa kekuatannya begitu kuat? Kakak ketiga juga tampak kebingungan. Omong kosong, jika kekuatan anak ini tidak tinggi, Ketua Arthur mana mungkin menyuruh kita berempat turun tangan, sekarang kita harus menyerang bersama dan membunuh orang itu, dan menjadikannya sebagai batu loncatan. Tidak perlu waktu lama lagi, seluruh komunitas bela diri kota Gama akan penuh dengan orang-orang kita. Setelah selesai bicara kakak pertama langsung melangkah maju. Beberapa orang lainnya juga segera mengikuti dan melangkah maju, aura di tubuh mereka seketika meledak. Menghadapi empat kultivator iblis dengan kekuatan Master Guru, Dev tidak panik maupun berniat mundur, tatapan matanya berkobar dengan api yang membara dan tubuhnya dipenuhi dengan niat bertarung. Kultivator iblis harus mati. Setelah selesai bicara, seluruh tubuh Dev melesat keluar seperti bola meriam. Dia akan menyerang terlebih dulu, meskipun keempat orang ini dapat memulihkan luka mereka, tapi Dev menyadari bahwa mereka berempat harus bekerja sama untuk dapat memulihkan luka, dan kecepatannya tidak terlalu cepat. Selama dia menyerang dengan cepat, dan dapat melumpuhkan empat orang ini dengan cepat, maka mereka tidak akan dapat bekerja sama untuk memulihkan luka. Dev mengayunkan pukulan dengan kekuatan naga ilahi, yang seketika berubah menjadi seekor naga emas yang mengaum dan menerjang ke arah empat orang itu. Kekuatan spiritual yang menakutkan menyebabkan raut wajah empat orang itu menjadi pucat pasi. Melihat naga emas yang mengaum dan menuju ke arah mereka, empat orang itu tidak berani melambat dan melayangkan pukulan mereka satu persatu, lalu energi pukulan mereka menyatu dan membentuk sebuah perisai transparan di hadapan mereka berempat. Mereka ingin memblokir serangan Dev, apalagi perisai itu dibuat dari gabungan kekuatan mereka berempat, mereka tidak percaya satu pukulan Dev dapat menghancurkannya. Namun sebenarnya mereka telah melebih-lebihkan diri mereka sendiri, saat ini Dev begitu dipenuhi dengan semangat tempur, begitu bertekad untuk mati, jadi satu pukulan yang mengandung kekuatan naga ilahi ini bahkan dapat mengguncang bintang dan membuat bintang-bintang bergerak. Bam! Perisai yang dibentuk oleh keempat orang itu langsung hancur saat terkena serangan Dev, bahkan tidak bisa bertahan satu detik pun. Setelah itu, kekuatan yang menakutkan datang menerjang ke arah mereka, membuat mereka berempat langsung terlempar. Satu pukulan ini juga terlalu menakutkan. Kakak kedua berkata dengan panik. Sialan, anak ini terlalu di luar nalar, sudah mencapai ranah Master Guru tapi juga dapat bertarung di luar tingkatannya. Raut wajah kakak pertama juga berubah menjadi jelek. Di dalam dunia bela diri, banyak orang yang memiliki bakat luar biasa, mampu bertarung di luar tingkatan mereka, semakin rendah tingkatannya, semakin terlihat jelas bakat bertarung di luar kemampuan mereka. Tapi seiring dengan meningkatnya kekuatan seseorang, bertarung melewati tingkatan seperti ini akan semakin jarang terjadi. Karena seiring dengan meningkatnya kekuatan, ranah seseorang juga menjadi semakin tinggi, peningkatan ranah akan membuat perbedaan yang cukup besar, jika ingin bertarung di luar kemampuan juga akan menjadi semakin sulit. Dan sekarang mereka sama-sama merupakan Master Guru, seorang ahli bela diri dengan tingkatan seperti ini, jika bisa menang melawan orang yang satu tingkat dengan mereka saja sudah beruntung. Dev sekarang hanyalah seseorang yang baru menerobos ranah Master Guru, tapi dia dapat dengan mudah menghancurkan perisai yang dibentuk oleh empat Master Guru. Ketidakcocokan dan perbedaan antara tingkatan dan kekuatan ini membuat kakak pertama merasa tidak percaya. Kakak pertama, kekuatan anak ini terlalu aneh, kita harus menggabungkan kekuatan dan membunuh dia sesegera mungkin. Kakak ketiga berkata dengan raut wajah muram. Pada saat ini, dia tidak berani meremehkan Dev lagi, terlebih lagi dia tidak ingin membiarkan Dev menemani dia bersenang-senang. Serang! Kakak pertama berteriak dengan keras, lalu sebuah energi ki yang menakutkan menyatu di atas tinjunya. Bab 1302, Ruang Terlarang. Melihat ini, beberapa orang lainnya mengepalkan tangan mereka secara bersamaan dan energi ki yang menakutkan bersinar di atas tinju mereka. Bunuh! Kakak pertama berteriak dengan keras, sosoknya menghilang secara tiba-tiba lalu muncul di atas kepala Dev. Setelah itu, sebuah tinju menjulang dari atas ke arah Dev. Tiga orang lain yang melihat hal itu segera menyerang, mereka semua menyerang Dev dari arah yang berbeda. Dev yang melihat hal ini menunjukkan ekspresi dingin, cahaya keemasan di tubuhnya bersinar terang, tubuh emas tak terhancurkan juga digunakan secara maksimal, lalu dia melayangkan sebuah tinju ke arah langit. Dev tidak peduli dengan serangan dari arah lain, dan melayangkan tinjunya ke arah kakak pertama yang berada di udara. Dia akan mengandalkan tubuh emas tak terhancurkan dan tubuh fisiknya yang di luar nalar untuk menahan pukulan dari tiga orang Master Guru lainnya. Cahaya keemasan memancar dari tubuh Dev, membuat beberapa orang itu merasakan krisis yang kuat. Bam!
Beberapa kekuatan yang mengerikan menghantam tubuh Dev, sisik-sisik di tubuh Dev rontok dalam jumlah besar. Namun Dev tetap menggertakkan giginya dengan keras dan tinjunya menghantam tinju kakak pertama secara bersamaan. Disusul dengan suara retakan tulang, tubuh kakak pertama terhempas keluar seperti layang-layang yang talinya putus. Beberapa orang lainnya yang melihat hal itu menjadi kaget, lalu bergegas mundur untuk memeriksa keadaan kakak pertama. Dan pada saat itu, kakak pertama yang terkena tinju Dev, hampir 50% dari tulangnya hancur, organ dalamnya yang hancur juga tidak berhenti menyembur keluar dari mulutnya. Melihat keadaan kakak pertama, 3 orang lainnya tampak kaget dan bergegas mengeluarkan sebuah pil lalu memasukkannya ke dalam mulut kakak pertama, sambil membaca mantra, kabut hitam mulai muncul di telapak tangan mereka. Dev yang melihat itu tahu bahwa orang-orang ini akan menggunakan mantra untuk memulihkan luka-luka kakak pertama dengan cepat. Dev mengentakkan kakinya, tubuhnya melompat lalu kedua tinjunya dilayangkan secara bersamaan, membentuk dua kekuatan tinju yang menakutkan, dan langsung menyelimuti 4 orang itu. Dev tidak akan berdiam diri dan melihat mereka melafalkan mantra, dia akan mengganggu mereka yang sedang berusaha menyelamatkan kakak pertama. Kakak ketiga dan adik keempat yang melihat itu menjadi panik, mereka melafalkan mantra dan ingin mencoba menahan Dev. Namun raut wajah kakak kedua meringis, dia menggertakkan giginya dan terus menyembuhkan luka kakak pertama. Saat ini sepasang mata Dev sudah memerah, dia sama sekali tidak memedulikan serangan dari kakak ketiga dan adik keempat, kedua tinjunya terus mengeluarkan kekuatan spiritual. Tidak lama kemudian, kakak ketiga dan adik keempat tersungkur di lantai dan memuntahkan darah, mereka berdua bekerja sama tapi sama sekali tidak bisa menahan serangan Dev. Lari, cepat lari. Kakak pertama yang melihat itu segera menghentikan kakak kedua yang sedang menyembuhkan lukanya, lalu berteriak kepada 3 orang itu. 3 orang itu menatap kakak pertama sekilas, lalu pada akhirnya menggertakkan gigi lalu berbalik dan hendak kabur, tidak peduli lagi pada hidup dan mati kakak pertama. Karena mereka tahu, jika terus tinggal di sini, maka tidak ada satupun dari mereka berempat yang akan selamat. Ingin kabur, tidak semudah itu. Dev mendengus dingin, lalu sepasang tangannya langsung membentuk formasi sihir. Pilar-pilar cahaya muncul dan seketika membentuk pagar di sekitar beberapa orang yang hendak melarikan diri, tidak lama kemudian, pilar-pilar cahaya itu menjadi semakin banyak dan membentuk sebuah sangkar besar yang mengurung mereka semua di dalamnya. Beberapa orang itu menatap Dev dengan ngeri, mereka tampak tidak percaya, Dev hanya seorang master guru. Formasi sihir yang begitu besar juga membutuhkan kekuatan spiritual dan energi ki yang sangat besar untuk dapat mempertahankannya. Jangan kira hanya kalian yang menguasai teknik sihir, di dalam ruang terlarangku, kalian tidak akan bisa kabur. Dev berjalan perlahan ke arah beberapa orang itu, cahaya keemasan di tubuhnya bersinar dengan semakin kuat. Kalian cari cara untuk kabur, saya akan menghalanginya. Kakak pertama menahan cedera di tubuhnya dan langsung menyerang ke arah Dev seperti orang gila. Dev melihat kakak pertama yang menerjang ke arahnya, tatapan matanya penuh dengan penghinaan, sebuah tamparan dengan cahaya keemasan langsung menghantam kepala kakak pertama. 3 orang lainnya yang melihat hal ini seketika membelalak karena marah, mereka mengira kepala kakak pertama mereka akan segera hancur. Namun tidak lama kemudian, mereka menyadari adegan mengerikan itu tidak terlihat, Dev hanya menggunakan satu tangannya dan menekan bagian atas kepala kakak pertama, seni konsentrasi hati digunakan secara gila-gilaan. Bab 1303, pintu masuk ke penjara bawah tanah. Tubuh kakak pertama tidak berhenti kejang-kejang, wajahnya tampak meringis kesakitan, seolah dia sedang merasakan rasa sakit yang luar biasa. Kalian para kultivator iblis, juga harus merasakan bagaimana rasanya dihisap. Saat ini, Dev menunjukkan ekspresi dingin yang terlihat sangat kejam. Segera, tubuh kakak pertama tidak berhenti menyusut, pada akhirnya hanya menyisakan tumpukan tulang yang terbalut kulit yang terjatuh di tanah. Melihat kakak pertama mereka mati dengan tragis, 3 orang lainnya ketakutan hingga tidak bisa bicara. Mereka selalu mengandalkan esensi orang lain untuk dihisap dan menambah waktu mereka, tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti mereka juga akan dihisap oleh orang lain untuk meningkatkan kekuatannya. Dev menjentikkan tangannya dengan ringan, sebuah nyala api berwarna biru muda mendarat di atas mayat kakak pertama, dan dalam sekejap mayat itu terbakar habis. Dev, kita tidak punya dendam satu sama lain, saya berharap kamu dapat melepaskan kami, yang kamu cari adalah aliansi seni bela diri, kami bukan anggota dari aliansi seni bela diri. Tubuh kakak kedua gemetaran dan berkata pada Dev. Di mana Arthur? Dev bertanya dengan dingin. Kakak kedua menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu, mungkin dia ada di halaman belakang. Dev melihat ketiga orang yang sudah ketakutan dan melambaikan tangannya dengan santai, ruang terlarang seketika terangkat. Sekarang, kalian bawa saya menuju penjara bawah tanah aliansi seni bela diri. Dev berkata kepada 3 orang itu. Kami tidak punya cara untuk membuka penjara bawah tanah, setiap kali pergi ke sana. Kami selalu dibawa oleh ketua Arthur. Kakak kedua berkata dengan suara kecil. Kalian hanya perlu membawaku ke sana, bisa membukanya atau tidak bukan urusan kalian. Dev berkata dengan dingin. Kalau kami membawamu ke sana, apa kamu akan melepaskan kami? Kakak kedua bertanya kepada Dev.
Setelah kakak kedua selesai bicara, tatapan mata Dev dipenuhi dengan keinginan membunuh. Kamu sedang membicarakan persyaratan denganku. Setelah selesai berbicara, telapak tangan Dev bersinar dengan cahaya keemasan dan langsung menyambar kakak kedua. Kakak kedua tidak sempat bereaksi dan sudah tertangkap oleh Dev. Energi di dalam tubuhnya terkuras dengan sangat cepat, sehingga hanya dalam waktu belasan detik yang singkat, kakak kedua berubah menjadi tumpukan tulang. Hal ini membuat kakak ketiga dan adik keempat ketakutan hingga mengompol di celana. Mereka mengutuk Arthur di dalam hati mereka. Dia menyuruh mereka berempat untuk mengantar diri pada kematian dengan melawan orang sehebat ini, dan Arthur malah tidak terlihat sama sekali. Kalian berdua bawa saya ke sana. Dev menatap kakak ketiga dan adik keempat, lalu berkata dengan dingin. Baik. Dua orang itu segera mengangguk dan membawa Dev ke halaman belakang. Dua orang itu tidak berani macam-macam. Setelah membawa Dev ke depan pegunungan palsu, mereka menunjuk ke arah gua yang ada di gunung palsu itu. Ini adalah pintu masuk menuju penjara bawah tanah. Kalian berdua masuk dulu. Dev berkata sambil menunjuk ke arah pintu gua. Dua orang itu tidak berani mengatakan apapun dan langsung berjalan masuk. Dev juga mengikuti dari belakang. Baru berjalan tidak jauh, mereka melihat sebuah pintu besar. Pintu gerbang itu terbuat dari perunggu antik dengan ukiran dua kepala singa di atasnya yang terlihat sedikit menakutkan. Kami juga tidak tahu bagaimana cara membuka pintu gerbang ini, hanya ketua Arthur yang dapat membukanya. Kakak ketiga berkata dengan gemetaran. Dev menatap pintu gerbang itu lalu berdiri di depannya, meletakkan telapak tangannya dengan ringan pada pintu itu. Sebuah gelombang kesadaran spiritual menyebar, dia ingin menggunakan kesadaran spiritual untuk menyelidiki bagian dalam dari penjara bawah tanah. Namun kesadaran spiritual yang baru saja menyebar, seolah dihalangi oleh sesuatu. Di sini, meskipun kesadaran spiritualnya tidak diputus, namun sama sekali tidak bisa masuk ke dalam penjara bawah tanah. Dev mengangkat tangannya, cahaya keemasan bersinar di telapak tangannya. Lalu mengarahkan pukulannya ke arah pintu gerbang itu. Pukulan Dev ini memiliki kekuatan puluhan ribu pon, tapi saat menamparkan pintu gerbang ini, tidak ada yang terjadi. Bahkan tidak ada suara yang terdengar, seolah-olah kekuatan puluhan ribu pon itu menghilang setelah menyentuh pintu gerbang. Dev mengernyitkan keningnya dan melayangkan pukulan berikutnya. Setelah melayangkan beberapa pukulan, pintu gerbang itu tidak bergerak sedikit pun, sedangkan kening Dev sudah dibasahi oleh keringat. Bab 1304, Senjata Teleportasi. Pada saat ini, kakak ketiga dan adik keempat saling menatap, tatapan mata keduanya menunjukkan niat membunuh. Mengambil kesempatan saat Dev tidak memperhatikan, mereka berdua tiba-tiba menyerang Dev. Satu dari kiri dan satu dari kanan, menghantamkan pukulannya ke punggung Dev. Setelah menyerang, mereka tidak berani berhenti dan langsung berbalik untuk melarikan diri. Dev terhuyung-huyung, organ dalamnya terguncang dan sepasang matanya memancarkan niat membunuh. Dev langsung menerjang keluar dan menatap ke arah dua orang yang sedang melarikan diri, lalu mengayunkan dua tinju yang kuat. Dua tinju itu melesat bagaikan bola meriam. Kemudian langsung menghantam ke kedua orang yang sedang melarikan diri, melubangi dada mereka dengan sebuah lubang besar. Bruak. Keduanya langsung terjatuh ke tanah, mata mereka membelalak dan tidak bernafas lagi. Dev bahkan tidak melihat dua orang yang sudah mati itu, dia melihat sekelilingnya dan tiba-tiba berteriak, Arthur, bajingan tua, cepat keluar. Dev berteriak keras, tapi tidak mendengar jawaban sama sekali, tidak ada yang meresponsnya, seolah semua orang di dalam aliansi seni bela diri sudah pergi. Pada akhirnya, Dev meninggalkan aliansi seni bela diri dengan berat hati, dia menoleh dan menatap gunung palsu itu. Yuki, jangan khawatir, saya pasti akan datang menyelamatkanmu, pasti. Dev berjalan di jalanan kota Gama dengan pasrah. Dia berusaha keras menerjang ranah Master Guru, tapi apa gunanya? Dia bahkan tidak bisa membuka sebuah pintu gerbang, apalagi menyelamatkan Yuki. Tanpa sadar, Dev berjalan hingga ke sebuah gang di samping aliansi seni bela diri. Terakhir kali dia bertemu dengan Yuki, adalah saat Robin menggunakan senjata teleportasi untuk membawanya masuk ke dalam penjara bawah tanah aliansi seni bela diri. Mengingat hal itu, tatapan mata Dev bersinar, jika dia tidak bisa masuk melalui pintu gerbang, dia bisa menggunakan senjata teleportasi untuk masuk ke dalam penjara bawah tanah dan menyelamatkan Yuki. Tapi di mana dia bisa menemukan senjata teleportasi? Dev kembali berpikir keras, sekarang dia tahu kalau Robin memiliki senjata teleportasi, jika dapat menemukan Robin dan membunuh Robin, dia bisa mengambil senjata teleportasi milik Robin. Tapi di mana Robin? Dev sama sekali tidak tahu, bagaimana bisa dia merebut senjata teleportasi Robin. Di saat Dev tidak tahu harus berbuat apa, Eddie tiba-tiba datang mencarinya. Tuan Dev, ternyata kamu ada di sini, sepertinya tebakan Tuan Graham memang tidak salah. Saat Eddie melihat Dev, dia berkata dengan kaget. Ketua Majelis Eddie, ada urusan apa kamu mencariku? Dev bertanya dengan bingung. Tuan Dev, Tuan Graham memintaku untuk datang kemari dan mengundangmu, tidak disangka kamu benar-benar ada di sini, prediksi Tuan Graham benar-benar bagaikan dewa. Eddie menjelaskan. Tuan Graham mengundangku.
Dev mengernyitkan keningnya, dia membunuh satria, mencoreng muka Tuan Graham di depan umum. Dev tidak tahu apa yang membuat Tuan Graham tiba-tiba mencarinya. Namun tidak peduli apapun, Dev masih merasa berterima kasih pada Tuan Graham, jadi dia mengikuti Eddie menuju ke Majelis Perlindungan Hukum. Setelah masuk dalam ruang utama Majelis Perlindungan Hukum, Dev menemukan Tuan Graham yang sedang duduk di kursi utama. Setiap kali Dev bertemu dengan Tuan Graham, dia selalu merasakan perasaan yang sangat aneh. Dia sudah berkali-kali mencoba untuk menyelidiki kekuatan yang dimiliki oleh Tuan Graham melalui auranya, tapi setiap kali selalu gagal. Tuan Graham tampak seperti orang biasa, tubuhnya sama sekali tidak memancarkan aura, tapi setiap Dev menatap Tuan Graham, Dev merasa sangat mendalam di dalam hatinya. Duduklah. Melihat Dev datang, Tuan Graham berkata dengan ringan. Dev mengangguk lalu duduk di samping. Hari ini apa yang kamu temukan dan rasakan saat menerobos masuk ke dalam aliansi seni bela diri? Tuan Graham bertanya dengan perlahan. Dev berpikir sejenak, saya menemukan bahwa aliansi seni bela diri memang menjalin kerjasama dengan kultivator iblis, sepertinya sekarang di dalam aliansi seni bela diri masih ada banyak kultivator iblis yang tersembunyi. Bab 1305, semakin lama semakin tidak memahami. Yang saya ingin tahu bukan itu, tapi apakah kamu merasa, meskipun kamu sudah menerobos ranah Master Guru, tapi saat benar-benar masuk ke dalam aliansi seni bela diri, kamu juga tidak bisa melakukan apapun dengan kekuatan itu? Tuan Graham berkata dengan ringan. Dev terdiam sejenak dan mengernyitkan keningnya. Dia memang merasa dengan kekuatan yang dia miliki dia tidak bisa melakukan apapun di aliansi seni bela diri, tidak peduli sekuat apa dia berusaha, dia tidak bisa menghancurkan satu ruangan pun di dalam aliansi seni bela diri, bahkan dia saja tidak bisa membuka pintu gerbang penjara bawah tanah di aliansi seni bela diri. Tapi jika mengatakan tidak bisa melakukan apapun, dia juga sudah membunuh banyak orang di dalam aliansi seni bela diri hari ini, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk masuk maupun keluar. Melihat Dev seperti itu, Tuan Graham merasa seperti cacing di dalam tubuh Dev dan berkata sambil tersenyum kecil, apakah kamu merasa bisa membunuh orang-orang di dalam aliansi seni bela diri, tidak ada yang dapat menghentikanmu untuk keluar masuk, merasa aliansi seni bela diri juga tidak ada apa-apanya. Dev tidak mengatakan apapun, tapi tatapannya pada Tuan Graham memang menunjukkan dia berpikiran seperti itu. Bahkan sekarang Dev juga berani bertarung beberapa jurus dengan ketua aliansi seni bela diri, Arthur, hanya beberapa tetua, Dev sama sekali tidak menganggap mereka serius. Tuan Graham menyesap tehnya dengan perlahan lalu melanjutkan perkataannya, saya sudah berulang kali memperingatkanmu, apa yang kamu lihat saat ini hanya permukaannya saja, jika aliansi seni bela diri maupun keluarga bela diri terkemuka hanya sesederhana kelihatannya, maka dunia bela diri di Arunika kita akan menjadi bahan lelucon di seluruh dunia. Saya bisa memberitahumu, sebagai ketua aliansi seni bela diri, Arthur tidak lebih dari sebuah boneka, di belakang Arthur, masih ada kekuatan yang lebih menakutkan. Apakah kamu merasa kamu masih mempunyai kekuatan untuk bertarung dengan aliansi seni bela diri sekarang? Raut wajah Dev menjadi sedikit jelek, tapi dia merasa kaget dalam hatinya, jika dengan kekuatan yang dimiliki oleh Arthur dia tidak lebih dari sebuah boneka, maka kekuatan yang ada di belakang Arthur pasti sangat menakutkan. Saya tidak peduli betapa kuatnya aliansi seni bela diri, saya pasti harus menyelamatkan Yuki dan bertarung hingga akhir dengan aliansi seni bela diri. Tatapan mata Dev dipenuhi dengan tekad yang kuat, tidak peduli sesulit apapun, dia harus melakukannya dan pergi menyelamatkan Yuki. Hanya bertarung melawan aliansi seni bela diri. Bukankah masih ada keluarga King? Tuan Graham tiba-tiba tertawa dan menatap Dev. Dev mengernyitkan keningnya dan tatapannya saat menatap Tuan Graham penuh dengan kebingungan dan rasa tidak percaya. Dia menatap ekspresi Tuan Graham, seolah dia mengetahui identitasnya dan mempunyai dendam dengan keluarga King. Saat ini, Dev semakin lama semakin tidak memahami Tuan Graham. Melihat Dev yang kebingungan, senyuman Tuan Graham semakin mengembang lalu berkata, jika kamu ingin mencari Robin, kamu bisa mencarinya di kediaman keluarga Galah di kota Jendawa. Dev membelalak dan menatap Tuan Graham dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Tuan Graham bisa mengetahui bahwa dia sedang mencari Robin. Sudahlah, kamu sudah boleh pergi. Tuan Graham tidak menunggu Dev bereaksi, dan segera bangkit berdiri. Hingga Tuan Graham pergi, Dev masih berdiri dan termenung di tempat. Tuan Dev, Tuan Dev. Eddie berteriak pelan 2 kali untuk memanggil Dev. Dev baru tersadar dan berjalan meninggalkan Majelis Perlindungan Hukum. Setelah meninggalkan Majelis Perlindungan Hukum, Dev langsung pergi menuju keluarga Galah di kota Jendawa. Sepanjang perjalanan Dev terus memikirkan identitas Tuan Graham, namun dia tetap tidak mengerti. Di saat bersamaan, di kediaman keluarga Galah, kota Jendawa, Robin telah menjadi tamu kehormatan keluarga Galah. Paman Tristan, saat ini Dev sudah menerobos ranah Master Guru, kekuatannya sangat kuat, jika kamu mencari dia untuk membalas dendam kamu harus membuat persiapan terlebih dulu. Robin berkata kepada Tristan yang duduk di kursi utama. Raut wajah Tristan muram, tatapan matanya dipenuhi dengan kemarahan.
Dev ini, sudah membunuh adik dan putraku, tidak peduli kekuatan apa yang dia miliki, saya akan menghajarnya sampai mati. Tristan menggertakkan giginya dan aura di tubuhnya tidak berhenti meningkat. Bab 1306, suruh dia keluar. Setelah Tristan keluar, dia sudah mendengar tentang apa yang terjadi pada keluarga Galah belakangan ini. Tristan hampir mati kesal, selama dia mengasingkan diri seluruh keluarga Galah mengalami perubahan yang begitu drastis, tidak hanya keluarga Galah tapi juga seluruh komunitas bela diri di kota Jendawa juga terkena dampaknya. Perlu diketahui seluruh komunitas bela diri di kota Jendawa dipimpin oleh keluarga Galah, sekarang mengalami kerugian seperti ini membuat seluruh komunitas bela diri menertawakannya, bagaimana mungkin Tristan bisa menelan kemarahan ini? Paman Tristan, Dev sudah membunuh ayahku, menghancurkan keluarga Harman, saya juga memiliki dendam dengannya, saya berharap Paman Tristan dapat memberikan sedikit sumber daya kepadaku. Setelah saya menerobos ranah Master Guru, saya pasti akan menghancurkan Dev hingga berkeping-keping dan membunuh seluruh pasukannya sampai habis. Robin berkata dengan tatapan mata yang dingin. Robin, kamu tidak perlu khawatir, keluarga Galah tidak mempunyai yang lain tapi sumber daya untuk berkultivasi tidak ada habisnya, saya akan mengutus seseorang untuk mengantarmu ke gudang sekarang. Di dalam ada bahan obat dan kristal spar, kamu dapat menggunakannya sebanyak yang kamu butuhkan. Tristan berkata sambil melambaikan tangannya. Kalau begitu, terima kasih Paman Tristan. Robin segera berterima kasih, lalu diantar oleh kepala pelayan menuju gudang. Di sisi lain, Tristan yang sedang memegang cangkir teh, menunjukkan tatapan mata yang dingin, dengan mengerahkan sedikit kekuatan, cangkir teh di tangannya hancur. Dev, saya akan mencabik-cabik mayatmu. Tristan menggertakkan giginya dengan erat. Saat ini Dev sedang dalam perjalanan menuju ke kediaman keluarga Galah di kota Jendawa. Saat dia tiba di kota Jendawa, 1 hari telah berlalu. Tristan sedang duduk bersila di halaman dan menyeruput tehnya. Tidak ada teh di dalam teko tembaga yang ada di hadapan Tristan, tapi saat Tristan mengambil teko itu dan menuangkannya perlahan-lahan, teh mengalir dari dalam teko itu, benar-benar ajaib. Konon katanya teko tembaga ini adalah senjata ajaib yang diwariskan oleh nenek moyang keluarga Galah, di dalamnya mengandung kekuatan langit dan bumi. Teh yang dituangkan Tristan darinya adalah sumber daya terbaik untuk kultivasi. Pada saat ini, di depan pintu gerbang kediaman keluarga Galah, Dev mendongak dan melihat 2 kata keluarga Galah yang ada di depan pintu, tatapan matanya sangat dingin. Dev tahu, kalau bukan karena keluarga Galah membawa seluruh komunitas bela diri kota Jendawa untuk menyerang lembah iblis, maka lembah iblis tidak akan dengan mudah diserang oleh keluarga Harman, jadi keluarga Galah juga berhutang darah atas nyawa puluhan orang lembah iblis. Keluarga Galah, saya datang. Niat membunuh di tubuh Dev meningkat. Kalau bukan karena ingin mencari Robin, untuk sementara dia tidak akan membuat perhitungan dengan keluarga Galah, karena masih banyak hal yang harus dia urus di kota Gama. Melihat pintu gerbang yang ada di depannya, Dev melayangkan tendangannya. Bruak bruak bruak. Pintu gerbang setinggi beberapa meter itu langsung runtuh akibat tendangan Dev. Tristan yang awalnya sedang minum teh di halaman tiba-tiba tersentak lalu bangkit berdiri dan mengernyitkan keningnya. Kepala pelayan, coba lihat apa yang terjadi di luar. Tristan berkata kepada kepala pelayan. Kepala pelayan bergegas membawa anak buahnya untuk memeriksa apa yang terjadi di halaman depan. Melihat kepala pelayan sudah keluar, Tristan kembali duduk dan melanjutkan meminum tehnya. Menurutnya, tidak ada orang yang berani membuat keributan di depan pintu kediaman keluarga Galah di kota Jendawa, ini pasti hanya kecelakaan. Kepala pelayan membawa anak buahnya pergi ke halaman depan, melihat Dev yang sedang berdiri dengan dingin di tengah halaman dan pintu gerbang sudah roboh. Siapa kamu? Berani membuat keributan di keluarga Galah, sudah tidak ingin hidup lagi. Kepala pelayan memarahi Dev. Di mana Geralt, suruh dia keluar. Dev menatap kepala pelayan dan berkata dengan dingin. Kepala pelayan tersentak, raut wajahnya seketika menjadi muram, siapa kamu sebenarnya? Tuan kedua kami sudah meninggal, ada urusan apa kamu mencarinya? Kepala pelayan mengira Dev datang mencari Geralt untuk membalas dendam, karena saat Geralt mengelola keluarga Galah, dia juga tidak jarang memprovokasi orang dan memiliki musuh. Sudah meninggal, Dev mengernyitkan keningnya, bagaimana dia meninggal? Dia dibunuh oleh seseorang bernama Dev, tuan besar kami sudah keluar dari pengasingan dan akan segera mencari Dev untuk balas dendam. Kepala pelayan tidak tahu bahwa orang yang sedang berdiri di hadapannya adalah Dev. Bab 1307, meminta keadilan. Tidak perlu repot-repot, saya sudah ada di sini. Dev berkata sambil tersenyum dingin. Apa, kamu adalah Dev? Kepala pelayan menatap Dev dengan kaget. Benar, tidak salah lagi saya adalah Dev. Dev menganggukkan kepalanya. Bagus sekali kamu, sudah membunuh tuan kedua dan tuan muda kami, sekarang masih berani datang ke kediaman keluarga Galah, saya rasa kamu cari mati. Setelah selesai bicara, 2 orang Great Grandmaster tingkat 8 di belakang kepala pelayan seketika melompat. Tidak menunggu Dev berbicara, 2 orang itu sudah melayangkan serangan mereka pada Dev. Dev mengernyitkan keningnya, dia tidak mengerti mengapa kepala pelayan berkata seperti itu.
Meskipun dia mempunyai dendam dengan Rainer, dan pernah bertarung tapi dia tidak membunuh Rainer, terlebih lagi dia tidak pernah bertemu dengan Geralt, mengapa kepala pelayan mengatakan dia yang membunuh mereka? Di saat Dev sedang berpikir, dua orang ahli keluarga Gala sudah berada di depannya. Dua orang itu meledakkan aura mereka dan kekuatan tinju mereka membuat deru angin. Namun Dev bahkan tidak melirik dua orang itu, dia langsung melayangkan tamparannya. Angin kencang menyapu, dua orang itu bahkan tidak sempat menyentuh Dev, dan langsung terlempar keluar. Tubuh mereka menabrak dinding dengan keras. Lalu jatuh ke tanah. Dengan tamparan yang tampak biasa ini, dua orang Great Grandmaster tingkat 8 langsung meninggal karena organ dalam yang hancur. Adegan ini langsung membuat kepala pelayan keluarga Gala hampir jatuh terduduk di tanah, sekujur tubuhnya gemetaran. Menatap kepala pelayan keluarga Gala yang ketakutan, Dev berkata dengan suara dingin, pergi dan panggil orang yang bertanggung jawab atas keluarga Gala keluar. Kali ini kepala pelayan tidak berani. Mengatakan apapun, dia segera berlari ke halaman belakang. Tristan sedang duduk minum teh dan mengira tidak ada yang salah, namun dia melihat kepala pelayan yang berlari masuk dengan tergesa-gesa. Tuan besar, gawat, Dev sudah datang, Dev sudah datang. Kepala pelayan itu berteriak keras. Piak. Tidak disangka, Tristan melayangkan tamparannya kepada kepala pelayan. Berteriak seperti ini, di mana tata kramamu, lalu ada apa kalau Dev datang kemari? Tristan menatap kepala pelayan dengan marah lalu bertanya, dengan siapa Dev itu datang? Sendiri, dia datang sendiri, tadi dia yang menendang pintu gerbang hingga terbuka. Kepala pelayan bergegas menjawab. Datang sendiri, Tristan mengernyitkan keningnya, nyali anak ini besar juga, saya sedang ingin mencarinya untuk balas dendam, dia malah mengantarkan diri langsung. Tuan besar, kekuatan Dev itu sangat kuat, tadi dua orang Great Grandmaster tingkat 8 kita langsung mati oleh pukulannya. Kepala pelayan berkata kepada Tristan. Tatapan mata Tristan tampak acuh tak acuh, tidak peduli seberapa kuat dia sudah datang ke keluarga Galah, maka saya akan menguburkannya bersama dengan putraku. Setelah selesai berkata, Tristan berjalan ke halaman depan, kepala pelayan segera mengikuti dari belakang. Tristan melihat Dev, dan sepasang matanya dipenuhi dengan keinginan membunuh. Nak, kamu sudah membunuh keluargaku, masih berani datang langsung ke rumahku, sepertinya kamu benar-benar tidak menganggap serius keluarga Galah. Tristan menggertakkan giginya dan energi ki di dalam tubuhnya terus melonjak. Kenapa saya tidak berani? Keluarga Galah kalian membawa pasukan untuk menyerang lembah iblis, membunuh anak buahku, hari ini saya datang untuk meminta keadilan. Keinginan membunuh di tubuh Dev juga meningkat. Baik lembah iblis maupun lembah tanpa bayangan, bahkan lembah pengobatan merupakan anak buah Dev, setelah pertempuran dengan komunitas bela diri kota Jendawa, mereka mengalami cedera dan kematian yang tidak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin Dev bisa menahan kemarahan ini? Meminta keadilan, perkataan saya, adalah keadilan. Raut wajah Tristan tampak mengerikan, karena kamu sudah datang, maka jangan pergi lagi. Setelah selesai berkata, Tristan mengayunkan tinjunya ke atas. Energi ki yang menakutkan dengan embusan angin yang ganas, Tristan dapat memegang kendali atas seluruh komunitas bela diri kota Jendawa, tentu saja kekuatannya tidak bisa diremehkan. Satu tinju ini, membuat langit dan bumi berubah, udara pun berdengung. Melihat hal itu, tubuh Dev seketika bersinar dengan cahaya keemasan, tubuh emas tak terhancurkan juga seketika menyelimuti tubuh Dev. Bam! Angin tinju yang menakutkan menghantam tubuh Dev dengan keras hingga dia mundur 2 langkah ke belakang, sisik-sisik emas yang melindungi dadanya retak, namun tidak rontok. Bab 1308, Kemampuan Kecil. Tampaknya, kekuatan Tristan tidak sekuat Satria. Dev bahkan tidak takut pada Satria, dia mana mungkin takut pada Tristan. Tristan melihat Dev yang menahan satu pukulannya dan hanya mundur 2 langkah tanpa cedera, tampak kaget. Di saat Tristan sedang terkejut, Dev mengepalkan tinjunya, sebuah cahaya keemasan bersinar di tangannya, dan menghantamkannya ke arah Tristan dengan ganas. Saat tubuh Dev berada di udara, energi ki yang mengerikan langsung menyelimuti sekeliling Tristan. Tristan yang melihat itu segera mengarahkan sepasang tinjunya ke atas, gelombang energi ki langsung menerjang ke atas dan menahan angin dari tinju Dev. Dang dang dang.
Meski begitu, tubuh Tristan tetap terpukul dengan keras, lalu mundur beberapa langkah dengan berat sebelum dapat menstabilkan dirinya. Tidak sopan jika tidak membalas, sepertinya reputasi keluarga Galah juga hanya omong kosong belaka, sebagai seorang kepala keluarga, kekuatanmu ini juga biasa saja. Dev menatap Tristan dan berkata dengan penuh penghinaan. Tristan menggertakkan giginya, sepasang matanya menyipit dan dia menatap Dev dengan erat. Saat ini Dev sedang berdiri dengan tenang, auranya stabil dan raut wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tristan tiba-tiba melenturkan jari-jarinya lalu memasukkannya ke dalam saku, dan menjentikannya ke arah Dev. Beberapa cahaya putih terlihat mengarah ke arah Dev, beberapa cahaya putih itu menyelimuti tubuh Dev, dan membuat Dev tidak sempat menghindar. Dang dang dang. Sebuah suara yang nyaring terdengar, lalu terlihat percikan api di sekitar dan beberapa bidak putih terjatuh di tanah, bidak itu sudah hancur dan menjadi beberapa bagian. Kamu ingin menggunakan bidak untuk menghancurkan tubuh emas tak terhancurkanku. Dev tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Tristan, bagaimana mungkin beberapa bidak bisa menghancurkan tubuh emas tak terhancurkannya. Sedangkan raut wajah Tristan seketika berubah drastis. Beberapa bidak itu bukan bidak biasa, itu terbuat batu giok dingin pegunungan Tianshan, sangat keras, dan saat bidak-bidak itu mengenai tubuh maka hawa dingin akan menyerbu masuk ke dalam tubuh manusia, tidak perlu waktu yang lama akan membuat orang itu mati membeku. Jadi membunuh dengan benda seperti ini tidak akan terlihat, dan merupakan senjata tersembunyi yang terbaik. Tapi Tristan tidak menyangka batu giok dingin dari pegunungan Tianshan yang begitu keras tidak bisa menghancurkan tubuh emas tak terhancurkan milik Dev. Memang pantas disebut teknik pelindung diri, memang hebat. Sepasang pupil mata Tristan menyusut, namun bukan karena dia panik melainkan karena dia mulai mengeluarkan formasi sihir dengan kedua tangannya. Seberkas cahaya yang berkedip-kedip terlihat di 10 jari Tristan, lalu menyatu dan membentuk pilar cahaya yang besar. Pilar cahaya ini seperti laser yang ditembakkan ke arah Dev. Dia berniat menggunakan cara ini untuk langsung menghancurkan tubuh emas tak terhancurkan. Tapi Dev sama sekali tidak peduli, tubuhnya bahkan telah bertahan dari serangan ledakan diri Satria, hanya mantra kecil dari Tristan ini tidak ada apa-apanya. Pilar cahaya menghantam tubuh Dev dengan keras, kemudian sisik-sisik di tubuh Dev mulai terlihat berubah. Kemampuan kecil. Dev mendengus dingin lalu mulai mengeluarkan mantra sihir, telapak tangannya menebas ke arah pilar cahaya itu dan langsung memotong pilar cahaya itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tristan tampak terkejut, dia tidak menyangka ada orang yang dapat memotong cahaya. Kekuatan Dev memang terlalu di luar nalar, hal ini membuat Tristan mulai merasa takut di dalam hatinya. Banyak hal yang tidak mungkin, kedatanganku kali ini adalah untuk memintamu menyerahkan Robin, jika kamu dapat menyerahkan Robin, maka saya bisa membiarkanmu tetap hidup. Dev berkata dengan dingin kepada Tristan. Robin. Tristan tercengang, dia tidak menyangka Dev datang untuk mengejar Robin. Namun Tristan tidak berniat untuk menyerahkan Robin, tidak peduli bagaimanapun, Robin yang menyampaikan berita tentang pembunuhan putra dan adiknya. Dan keluarga Harman juga sudah hancur, hanya tersisa Robin seorang diri, Tristan tidak akan mungkin menyerahkan Robin. Bab 1309, Pertarungan antara naga dan beruang. Dev, kamu bermimpi, ini adalah kediaman keluarga Galah, kamu tidak berhak untuk bernegosiasi denganku. Tristan berkata dengan raut wajah yang galak. Dev melihat Tristan yang ternyata melindungi Robin memancarkan niat membunuh dari matanya, lalu tubuhnya melesat dengan tajam dan muncul di depan Tristan dalam sekejap. Tristan tersentak kaget dan tubuhnya segera bergerak mundur. Namun belum sempat mundur, dia sudah ditendang oleh Dev. Kekuatan tendangan Dev ini sangat besar, hingga terdengar suara retakan tulang dan tubuh Tristan langsung terhempas. Saat Tristan dipapa berdiri, dia menyadari bahwa sebagian besar dadanya telah penyok. Melihat hal ini, dia tidak perlu berpikir untuk tahu apa yang terjadi. Tristan menatap Dev dengan panik, dia sama sekali tidak menyangka di hadapan Dev dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan. Orang-orang dari keluarga Galah juga ketakutan, karena mereka tahu kekuatan Tristan adalah salah satu yang terkuat di kota Jendawa, namun sekarang dia malah ditendang hingga terhempas. Saya tanya satu kali lagi padamu, di mana Robin? Dev menatap Tristan dengan dingin, suaranya terdengar seperti berasal dari neraka tingkat 9. Saya tidak tahu. Tristan menggertakkan giginya lalu melambaikan tangannya yang besar, sebuah pedang pusaka muncul di tangannya. Pedang itu bersinar dengan cahaya seperti batu obsidian, pedang itu juga memancarkan hawa dingin dan hawa dingin itu terasa menyesakkan. Kamu kira hanya kamu yang memiliki pedang pusaka? Dev tertawa dingin, tangannya melambai ringan lalu pedang naga muncul di tangannya. Pedang naga itu berkobar dengan api yang menderu, memancarkan gelombang panas. Kedua pedang itu yang satu dingin dan yang satu panas, saling beradu. Tristan menatap pedang naga di tangan Dev dan mendengus, ini adalah pedang pusaka yang kutemukan di pegunungan Tianshan, dapat memotong besi semudah memotong lumpur, dengan benda rongsokan di tanganmu itu, kamu masih ingin melawanku. Tristan berkata lalu energi kinya mulai mengalir dan aliran energi itu disuntikkan ke dalam pedang.
Saat aliran itu masuk, pedang pusaka di tangan Tristan mulai berdengung dan suhu di sekitarnya menjadi sangat dingin, energi dingin yang tidak ada habisnya memancar dari pedang itu. Matilah. Tristan mengayunkan pedangnya, energi pedang yang agung langsung meraung, pedang itu seketika berubah menjadi seekor beruang kutub putih yang menunjukkan taringnya dan menerkam ke arah Dev. Tatapan Dev menjadi dingin, pedang naga di tangannya terayun pada saat yang bersamaan. Suara auman naga terdengar. Energi pedang itu dibalut dengan api yang berkobar dan seekor naga api melayang ke udara, langsung menerkam ke arah beruang kutub itu. Seekor naga dan seekor beruang bertarung bersama. Melihat naga api yang terbang ke langit, raut wajah Tristan seketika membeku, dia tidak menyangka pedang Dev juga merupakan pedang pusaka. Naga api itu terus menyemburkan api dari mulutnya dan sepasang cakarnya mencakar beruang kutub itu, dan langsung meledakkannya. Dalam sekejap, energi pedang Tristan runtuh dan energi pedang Dev langsung diayunkan ke arah Tristan. Tristan bergegas mengangkat pedangnya untuk menangkis namun dia tetap terlempar oleh energi pedang yang sangat besar. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras, pedang di tangannya mulai menunjukkan retakan dan pada akhirnya hancur. Tristan merangkak untuk berdiri dan menatap Dev dengan wajah muram. "Di mana Robin?" Dev berkata dan menatap Tristan. Tristan tidak mengatakan apapun, namun di bawah kakinya muncul sebuah cahaya, lalu Tristan mulai melafalkan mantra. Tidak lama kemudian, cahaya itu mulai terangkat ke udara dan menyelimuti Tristan. Pada saat ini, Tristan perlahan-lahan naik ke udara mengikuti cahaya itu. Seolah-olah dia adalah dewa. "Dev, kamu memiliki tubuh emas tak terhancurkan untuk melindungi tubuhmu dan energi ki yang kuat, tapi kamu jangan lupa bahwa di dunia ini selain ilmu bela diri, masih ada ilmu sihir." Tristan berkata lalu berkas cahaya mulai melesat dari tubuh Tristan. Energi yang menakutkan mulai mengalir ke arah Dev, kekuatan itu seolah akan menelan Dev. Bab 1310, menemanimu bermain. Ilmu bela diri mengandalkan energi ki, sedangkan ilmu sihir mengandalkan kekuatan spiritual. Melihat ilmu sihir yang begitu luar biasa, tampaknya Tristan juga sudah mendalami ilmu sihir bahkan melebihi ilmu bela diri. "Ingin bertarung menggunakan ilmu sihir denganku, maka saya akan menemanimu bermain." Dev tertawa dingin. "Hahaha, kamu ingin bertarung ilmu sihir denganku, saya rasa kamu sudah bosan hidup." Tristan tertawa keras dan tertawanya sangat sombong. Dev tidak mengatakan apapun, dia mulai melafalkan mantra dan tanah terlihat mulai berguncang. Segera, di bawah tanah seolah ada pergerakan yang tidak berhenti, lalu dinding-dinding tanah mulai menjulang dari dalam tanah. Cahaya yang ditembakkan oleh Tristan menghantam dinding tanah dan mulai merobohkan satu persatu dinding itu. Melihat pemandangan ini, Tristan tertawa lebih arogan lagi. "Nak, apa kamu tahu mantra ini membutuhkan kekuatan spiritual yang besar dan teknik sihir untuk mendukungnya, kamu hanya seorang anak kecil juga berani bertarung denganku." Setelah selesai bicara, sosok Tristan tiba-tiba menghilang bahkan pilar-pilar cahaya itu pun lenyap. Lalu sosok Tristan tiba-tiba muncul di atas kepala Dev. Sebuah pilar cahaya langsung menyelimuti Dev, diikuti dengan senyuman muram yang terlihat di wajah Tristan. "Biarkan saya melihat betapa kuatnya kekuatan spiritualmu." Setelah selesai bicara, Tristan mulai menggumamkan sesuatu. Dalam sekejap gelombang suara terus merambat menuruni pilar cahaya, seolah-olah ada banyak nyamuk yang berdengung di sekitar telinga Dev. Dev mengernyitkan keningnya dan raut wajahnya berubah menjadi sedikit jelek. Dia tidak pernah melihat serangan seperti ini sebelumnya, serangan seperti ini membuat tubuh emas tak terhancurkan milik Dev tidak ada gunanya, tidak peduli sekuat apapun. Kepala Dev mulai berdenyut-denyut karena sakit kepala, dan mulai berubah menjadi seperti orang gila. Otaknya seolah berubah menjadi bubur, rasanya sangat menyakitkan. Melihat Dev seperti itu, Tristan tertawa dengan bahagia, "Hahaha, walau kamu mempunyai tubuh emas tak terhancurkan, meskipun energimu sangat kuat, tapi di hadapanku kamu tetaplah seekor ayam yang lemah." Saat ini Dev sudah tidak berminat untuk mendengarkan perkataan Tristan, sepasang tangannya memegangi kepalanya dengan erat, dia tidak mengerti mantra apa yang digunakan oleh Tristan. Urat-urat di kening Dev mulai menonjol, sepasang matanya memerah dan wajahnya tampak ganas. Di saat Dev merasa dirinya tidak akan bisa bertahan, bahkan ingin bunuh diri, tiba-tiba terdengar suara lonceng di dalam benaknya. Kekacauan di dalam pikiran Dev tiba-tiba menjadi lebih jernih. Namun ini hanya bertahan sesaat, kekacauan itu kembali muncul lagi. Tapi di saat itu, Dev seolah mengingat sesuatu dan mulai bergegas melafalkan mantranya. Segera, pikiran Dev perlahan-lahan menjadi tenang dan kekacauan di dalam pikirannya berangsur-angsur menghilang. Dev melafalkan mantra penjernih hati ini merupakan penyeimbang yang sempurna untuk melawan mantra Tristan. Hati Dev seketika senang, tapi dia tidak menunjukkannya dan masih berpura-pura menjadi kesakitan. Melihat Dev yang sudah disiksa menjadi seperti ini, dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, Tristan baru berhenti. "Dev, saya akan menyiksamu dengan baik, untuk membalaskan dendam putraku." Sambil berbicara, tubuh Tristan turun dari langit dan melayangkan pukulannya tepat pada bahu Dev. Dev tersandung dan semua sisik di tubuhnya langsung rontok dan menghilang, tubuh emas tak terhancurkan kehilangan kegunaannya.
Hahaha, sekarang kamu sudah tidak memiliki tubuh emas tak terhancurkan, saya mau lihat bagaimana kamu bisa bertarung melawanku. Tristan tertawa dengan terbahak-bahak. Tanpa tubuh emas tak terhancurkan, saya juga tetap tidak takut padamu. Setelah selesai bicara, tubuh Dev bergetar dan aura yang menakutkan langsung melesat. Namun Tristan sudah tidak menganggap Dev serius lagi saat ini. Dia melihat Dev yang mengayunkan tinjunya dengan ganas, dan Tristan melambaikan tangannya di depannya. Sebuah perisai sebening kristal muncul di depan wajah Tristan. Tristan menatap Dev dengan raut wajah penuh senyuman di balik perisai itu. Bersambung.